Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani yang saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara, terkadang kita merasa seperti berjalan di tanah kering yang tandus. Segala usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tetapi perubahan yang diharapkan belum juga terlihat. Pengalaman hidup seperti ini seringkali menyulitkan kita untuk menikmati pemulihan yang Allah janjikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh kita hari ini dari kitab Nabi Yehezkiel 36 ayat 1-38. Kondisi umat yang dikisahkan dalam pasal 36 ini bisa dikatakan babak belur, bisa dikatakan luluh lantak. Saya memakai istilah babak belur dan luluh lantak itu karena kondisi umat yang dituliskan begini. Sungguh mereka menjadikan kamu sunyi sepi dan menindas kamu dari sekelilingmu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa dan kamu menjadi buah bibir dan pergunjingan orang. Secara historis, Israel menderita terlalu lama. Diperkirakan selama 70 tahun pembuangan di Babel. Dan pengistilahan sunyi sepi itu karena Israel menjadi sunyi, hancur, dan dirampok dari segala penjuru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya atau dijarah habis-habisan. Selain itu mereka menjadi milik sisa bangsa-bangsa yang berarti tanah mereka dirampas dan mereka dibawa ke pengasingan atau pembuangan. Tidak hanya sunyi sepi dan dibawa ke pengasingan, beban bertambah berat manakala umat itu menjadi buah bibir atau bahan gunjingan atau cacian bagi banyak orang di sekitarnya. Hidup serasa hancur lebur dan sepertinya tidak ada harapan untuk pulih. Namun ajaibnya, sekalipun keadaan umat itu sudah hancur lebur, sudah luluh lantak, bahkan menjadi cemoohan bangsa-bangsa, bukan berarti Allah tidak dapat bertindak. Jika yang mati saja dapat dihidupkan, maka kita harus percaya, walau sudah luluh lantak, walau sudah hancur tak berkeping-keping, Allah yang sama sanggup memulihkan kembali. Buktinya firman Tuhan yang disampaikan dalam Yehezkiel 36 ini. Tanah yang sebelumnya menjadi lambang kehancuran dan ejekan bangsa-bangsa akan diberkati kembali. Tuhan berjanji akan membuat negeri itu kembali subur dan dipenuhi kehidupan. Inti firman itu bukan hanya pemulihan lahiriah. Tuhan sendiri akan mentahirkan umatnya dari kenajisan mereka, mengganti hati yang keras dengan hati yang baru, dan menaruh rohnya di dalam mereka supaya mereka hidup menurut kehendaknya. Menariknya, alasan yang diperbuat Tuhan ini adalah Tuhan melakukannya demi namanya yang kudus. Pemulihan Israel bukan karena mereka layak menerima, melainkan karena Tuhan setia menjaga kemuliaan namanya di tengah bangsa-bangsa. Kebenaran ini memberikan pengharapan yang dalam bagi kehidupan orang percaya. Pemulihan sejati tidak dimulai dari usaha manusia untuk memperbaiki diri, melainkan dari karya Tuhan yang membaharui setiap hati. Ketika Tuhan bekerja, Ia tidak hanya mengubah situasi sekitar kita, tetapi juga membentuk kembali kehidupan batin kita. Karena itu, alih-alih terjebak dalam keputusasaan, kita justru dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan membiarkan rohnya membaharui kita. Tuhan sanggup mengubah tanah yang tandus menjadi subur dan juga sanggup mengubah hati manusia sehingga kehidupan baru dapat tumbuh di dalamnya. Selamat ulang tahun Adelia Nesia. Tuhan memberkati.